Glory Man United setelah kemenangan 2-0 atas Villarreal di pertengahan pekan, Manchester sibuk mempersiapkan pertandingan besar menghadapi Chelsea. Laga menghadapi The Blues akan berlangsung ketat. Chelsea sementara ini duduk di puncak klasemen Liga Inggris dan hanya kebobolan 4 gol sepanjang musim ini. Sementara United sedang berjuang mengatasi bagaimana banyak problem dalam skuad mereka, dan sementara memasuki akhir pekan mereka berada di posisi ke-8 pada saat mereka bersiap menghadapi pertandingan akhir pekan ini di Stamford Bridge. Chelsea akan membuka celah atas United dari 12 poin menjadi 15 poin dengan kemenangan. Jadi meski tidak harus cantik, United butuh kemenangan akhir pekan ini untuk menaikkan moral mereka setelah berbagai masalah yang menimpa skuad asuhan dari Michael Carrick ini. Carrick sementara masih akan bertanggung jawab untuk pertandingan ini seperti yang dilaporkan oleh ESPN, meskipun sudah ada klaim kesepakatan dengan Ralf Rangnick untuk menjadi manajer interim. IPL Game Week 13 Chelsea versus Man United Minggu 28 November tahun 2021 jam 11.30 malam. Chelsea menjamu Man United dalam pertandingan besar Liga Inggris di Stamford Bridge pada hari Minggu dalam pertandingan antara dua tim yang memiliki nafsu kontras musim ini. Pasukan Thomas Tuchel memiliki musim yang luar biasa sejauh ini. Mereka berada di puncak Liga Inggris setelah memenangkan 9 dari 12 pertandingan, dan kemenangan lain di sini tentunya akan mempertahankan keunggulan 3 poin mereka atas Manchester City di tempat yang kedua. Man United akan memainkan pertandingan liga pertama mereka sejak Ole Gunnar Solskjaer mengundurkan diri dari jabatannya setelah kesalahan mengejutkan 4-1 dari Watford pekan lalu. Michael Carrick mengambil alih sementara di ruang ganti, dan kemenangan di sini akan menjadi dorongan besar karena mereka berusaha untuk kembali ke 4 besar. Kedua belah tim tentunya beraksi di Liga Champions pada hari Selasa dan memastikan tempat mereka di babak sistem gugur dengan 1 pertandingan tersisa. Chelsea mengalahkan Juventus 4-0 di kandang, sementara United mengamankan kemenangan 2-0 di kandang Villarreal. Pertemuan terakhir antara kedua belah pihak berakhir dengan hasil imbang 0-0 di Stamford Bridge pada bulan Februari. Hasil yang sama juga di pertandingan sebelumnya di awal musim. Bagaimana dengan pertandingan ini? Kita tunggu saja. Dari kubu The Blues, Chelsea, Benny Chilwell dan N'Golo Kante mengalami cedera saat menghadapi Juventus dan harus menepi untuk waktu yang lama. Mateo Kovacic dan Kai Havertz juga bisa saja absen pukulan lebih lanjut tentunya bagi tuan rumah. Namun Timo Werner kembali dalam pertandingan menghadapi Gianconeri dan bahkan yang mencetak gol. Romelu Lukaku juga bisa tampil dalam pertandingan pada hari Minggu saat ia berada di bangku cadangan untuk pertandingan Liga Champions. Kedalaman skuad tentunya akan berperan karena The Blues masih memiliki banyak pemain untuk menambal barisan cedera mereka. Anak asuh Thomas Tuchel adalah favorit dalam pertandingan ini. Mereka memiliki penampilan yang lebih kuat tentunya. Bahkan dengan masalah cedera, 3 poin akan menjadi hasil yang mungkin bisa didapatkan. Kemenangan di Liga Champions baru-baru ini memang dipertanyakan karena ada beberapa momen di mana kecerdasan individu dari pemain mereka telah menyelamatkan tim daripada upaya tim secara kolektif. United hampir pasti bermain tanpa dua bek tengah pilihan utama, sehingga Chelsea terus memanfaatkan ini sebagai keunggulan dan membuat bisa mereka unggul sejak menit pertama. Tuchel telah menunjukkan bahwa kedalaman skuad yang cukup baik telah membuat Chelsea bisa menang pada saat seperti itu. Thomas Tuchel memiliki rekor luar biasa sejak ditunjuk sebagai manajer awal tahun ini, dan musim ini The Blues telah benar-benar menggebrak dan meraih gelar yang mengesankan. Chelsea duduk di puncak Liga Inggris setelah 9 kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan dalam 12 pertandingan pembuka mereka, menyingkirkan Juventus 4-0 pada Liga Champions untuk duduk di grup Liga Champions mereka dan maju ke babak sistem gugur. 30 gol sudah dicetak dan hanya 4 gol. Tentunya ini berbicara bagaimana bagusnya tim Chelsea saat ini, yang mungkin akan turun dengan 3-4-2-1 di mana Mendy di bawah gawang, Silva, Rudiger dan Chalobah di belakang, juga Jorginho, Kante dan James di tengah, dengan Mount dan Hudson-Odoi membantu Kai Havertz di depan.
Kemenangan terakhir Manchester United di Liga Inggris di kandang Chelsea waktu mereka menggunakan formasi 3-5-2. Secara defensif, pilihan tim saat ini sangat terbatas di mana Harry Maguire diskor karena kartu merah dan Rafael Varane cedera. Opsi yang paling mungkin adalah duet Victor Lindelof dan Eric Bailly sebagai bek tengah. United dapat meningkatkan ini menjadi pola 3 bek jika memindahkan Scott McTominay ke pertahanan seperti dia bermain untuk Skotlandia atau memilih Luke Shaw jika dia bisa bermain. Dengan pilihan lainnya tentu saja yang terakhir memanggil kembali Phil Jones untuk bermain sebagai trio back tengah. Jika Carrick bertahan dengan 4-2-3-1 maka akan ada keputusan yang tentunya akan dibuat di back kiri. Shaw mengalami gegar otak dalam 2 penampilan terakhirnya di Premier League dan bahkan dia tidak dibawa ke Villarreal. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer adalah memaksa Shaw kembali dengan cepat dari berbagai cedera. Hal ini membuat Shaw diragukan bisa tampil menghadapi Chelsea. Tentunya Alex Telles yang tampil solid di pertengahan pekan lalu akan layak untuk dipertahankan sebagai pengganti Shaw. Pertandingan ini adalah kesempatan besar untuknya membuktikan dirinya. Rencana permainan United melawan Villarreal adalah menjaga pertandingan tetap ketat, mendorong kemenangan di pertengahan babak kedua. Hal itu tercermin dari pemilihan Donny van de Beek di lini tengah bersama Fred dan Scott McTominay. Jadi akankah United tetap dengan rencana ini, yaitu menduetkan Fred dan McTominay, atau justru mengganti Van de Beek dengan memasang Bruno Fernandes dari awal? Fernandes tentunya tampil cemerlang saat dia masuk pada pertandingan menghadapi Villarreal dan sementara United bisa menggunakannya kembali sebagai super sub. Namun nampaknya Carrick akan tergoda untuk memainkannya sebagai starter. Skenario di mana McTominay berakhir sebagai bagian dari 3 back dapat memungkinkan United memainkan lini tengah dengan komposisi Fred, Van de Beek, dan Fernandes. Atau Carrick dapat memilih trio itu langsung sejak menit awal. Anthony Martial memulai pertandingan di Villarreal dan dia bekerja keras tanpa memberikan efek bagus. Jika Carrick ingin mengulangi strategi itu dan menggunakan Rashford sebagai pemain pengganti yang berdampak, maka Martial bisa kembali sebagai starter. Martial memiliki rekor bagus menghadapi Chelsea, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Lebih mudah tentunya bagi Martial untuk berhasil dengan serangkaian pertandingan berturut-turut. Ini adalah alasan tambahan untuk mempertahankannya di starting 11. Rashford tampil lebih cemerlang menghadapi Villarreal dan penyerang Inggris itu adalah senjata rahasia untuk memulai sebagai bagian dari 3 penyerang bersama Ronaldo dan Jadon Sancho. Tentu saja jika United memasang pola 3-5-2, Sancho akan dipastikan duduk di bangku cadangan. Dan itu merupakan alasan besar untuk kita menggunakan 4-2-3-1 di mana De Gea di monster gawang, Wan bisa Lindelof, Bailly dan Telles di belakang. Fred, McTominay akan mengisi lini tengah bersama Bruno Fernandes dan Rashford, Sancho, Ronaldo di depan. Statistik kunci, Chelsea tidak pernah menang dalam 7 pertandingan terakhir mereka menghadapi United di Liga Inggris. Mereka mencatatkan rekor lebih lama tanpa kemenangan Liga menghadapi Setan Merah sebelumnya 10 pertandingan antara 1938 dan 1950. Ini adalah kelima kalinya Chelsea menjamu United dalam pertandingan Liga Inggris ketika memulai hari mereka sebagai pemimpin Liga. Debut setelah memenangkan 3 dari 4 sebelumnya, kalah 1 kali, lalu memenangkan gelar di musim masing-masing dari 3 kemenangan 2005, 2006, 2009, 2010, dan 2014, 2015. Man United mencatatkan clean sheet di masing-masing dari 4 pertemuan terakhir mereka di Liga Inggris menghadapi Chelsea. Satu-satunya tim yang mencatatkan rekor clean sheet dalam pertandingan Liga berturut-turut menghadapi Chelsea adalah Newcastle United. Mereka mencatatkan 6 kemenangan beruntun antara tahun 1913 dan 1919. Di semua kompetisi, Cristiano Ronaldo hanya mencetak 1 gol dalam 15 laga menghadapi Chelsea. Ia melakukannya di final Liga Champions tahun 2008, dan The Blues adalah tim yang paling sering dihadapi di Liga Sepak Bola 10 pertandingan tanpa mencetak gol. Referee pada pertandingan ini adalah Anthony Taylor dengan asistennya Gary Beswick dan Adam Moon, dengan court officialnya David Cook dan wasit VAR Chris Kavanagh dan asistennya Dan Robertson. Akhirnya sebuah kabar baik datang dari Athletic. Menurut laporan media tersebut, United akan menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer sementara tahun baru ini
hingga akhir musim dan telah menawarinya peran 2 tahun lebih lanjut sebagai konsultan. Sebelumnya Rangnick menolak untuk menjadi manajer interim karena hanya ditawari selama 6 bulan menekani United. Sebuah laporan baru-baru ini dari John Cross juga menyatakan bahwa ia menjadi direktur olahraga pertama klub jika menerima tawaran dari United. Ralf Rangnick mungkin hanya bergabung dengan United untuk sementara, tapi dampaknya terhadap klub betapapun singkatnya memiliki potensi untuk membatalkan stagnasi taktis selama bertahun-tahun ketika dibawa oleh Gunnar Solskjaer. Meskipun kesepakatan belum ditandatangani di segel dan diresmikan, ketua dari Lokomotiv Alexander Krupnik telah mengisyaratkan bahwa Rangnick akan pergi untuk bergabung dengan United. Bersikeras bahwa klub Rusia itu akan baik-baik saja. Menjelang pertandingan menghadapi Lazio pada Kamis malam, dia berkata, "Segalanya baik, kami sekarang fokus pada permainan." United telah merekrut seorang pria yang dianggap sebagai bapak baptis dari pelatih Jerman dan pria yang digambarkan oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp sebagai salah satu yang terbaik dalam bisnis sepak bola. Dia dikreditkan sebagai pelopor dari gegenpressing dan telah secara signifikan mempengaruhi kebangkitan pembinaan sepak bola khas Jerman di seluruh Eropa selama beberapa tahun terakhir. Lars Kornetka akan menjadi asisten Ralf Rangnick di Manchester United. Kornetka sebelumnya bekerja dengan Rangnick di Hoffenheim, Salk dan menjadi asisten manajernya di RB Leipzig. Saat ini Kornetka bekerja sebagai penasihat manajemen di Lokomotiv Moskow. Tentunya Kornetka membantu Julian Nagelsmann dan menjadi analis video selama masa jabatan Pep Guardiola di Bayern Munchen. Kita nantikan saja kapan akan diresmikan Ralf Rangnick sebagai manajer Inter United. Yang pasti dia seorang manajer yang berpengalaman di berbagai klub di Jerman dan Eropa, serta mempunyai banyak prestasi yang mengagumkan. Di saat semua mata mungkin tertuju pada manajer sementara Ralf Rangnick saat ini, pengaruh bos sementara Michael Carrick tentunya juga tidak bisa diabaikan. Carrick memulai persiapan laga menghadapi Chelsea dengan memanggil sejumlah pemain muda untuk berlatih ke tim utama. Gambar yang dirilis dari sesi latihan United hari Kamis menampilkan Martin Swiderski, gelandang bertahan muda yang telah menjadi pemain reguler di tim Under-23. Swiderski adalah kapten tim Under-18 musim lalu dan sejak itu telah mengalami peningkatan performa. Ini adalah pertama kalinya dia berlatih dengan tim utama United. Ia terlihat dalam bidikan kamera dengan bintang veteran Juan Mata. Swiderski juga terlihat dalam latihan free kick dengan beberapa prospek pemain muda lainnya, gelandang Charlie Savage dan bek kiri Alvaro Fernandes dengan Bruno Fernandes dan Marcus Rashford melakukan latihan yang sama. Swiderski adalah pemuda berusia 19 tahun menandatangani kontrak dengan Akademi United sebagai pemain sayap. Setelah ia mengatasi cedera lutut yang serius, ia telah mengembangkan permainannya dan menjadi seorang gelandang pemenang bola yang mumpuni. Remaja itu adalah pemain internasional Slovakia Under-21 dan dia memiliki 11 penampilan Under-23 bagi United musim ini. Juga 2 penampilan trofi EFL dan 4 pertandingan UEFA Youth League. Itu juga penting untuk melihat Charlie Savage, gelandang lain dipanggil. Dengan Michael Carrick, sang mantan gelandang United, ingin melihat pasangan ini dan memberikan pengalamannya. Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho keduanya digambarkan dalam sesi tersebut, meskipun belum ada tanda Mason Greenwood, Edinson Cavani atau Luke Shaw yang karena alasan cedera dan kebugaran tidak bisa ikut berlatih. Absennya Shaw juga dapat menggarisbawahi mengapa United memanggil bek kiri muda Alvaro Fernandes dengan Carrick melihat remaja berbakat itu sebagai pelapis dari Alex Telles. Itu dia sejumlah informasi dan preview pertandingan antara United yang akan bertandang ke markas Chelsea pada hari Minggu malam. Jangan lupa terus dukung United dan Glory Man United.